Kembali di iNews Sore, pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik pengolahan kayu di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Diduga api berasal dari percikan api las yang menyambar zat kimia yang mudah terbakar. Kobaran api yang besar disertai tiupan angin kencang menghanguskan sebagian bangunan pabrik pengolahan kayu yang berada di Jalan Raya Kranggan, Ring Surat, Temanggung, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran dibantu karyawan kesulitan memadamkan api. Hingga lebih dari 2 jam, api masih belum sepenuhnya bisa dikuasai. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk menyemprot air agar tidak merembet ke gudang penyimpanan kayu. Diduga api berasal dari percikan api las yang menyambar zat kimia yang mudah terbakar. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Semarang diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jadi api itu membakar di tumpukan kayu. Nah, tapi awalnya itu mungkin ada kabel atau ada listrik atau ada mesin yang menimbulkan percikan api sehingga memicu kebakaran. Sampai dengan saat ini pihak-pihak yang kita mintai keterangan, otomatis saksi yang pertama kali melihat ini baru dalam proses juga membantu teman-teman dari damkar untuk pengendalian api di PT Himayu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan di perlintasan kereta api Tropodo Krian Sidoarjo menelan korban jiwa. Diduga perlintasan terlambat ditutup sehingga truk bermuatan air kemasan tertabrak kereta cepat dan supir truk meninggal di tempat. Inilah suasana tempat kejadian sesaat setelah truk bermuatan air kemasan tertabrak oleh kereta cepat Turangga saat melintas di perlintasan kereta api Desa Klagen, Tropodo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kencangnya laju kereta menyebabkan truk terguling. Seluruh air kemasan yang diangkut tumpah di jalan raya, sementara pengemudi truk tewas di lokasi akibat terjepit kabin truk. Diduga kecelakaan terjadi akibat perlintasan kereta yang terlambat ditutup saat kereta hendak melintas. Melintas dari selatan ke utara. Tepat saat melintas di perlintasan sudah sempat masuk, ya. Jadi perkenaan kendaraan Wiba adalah belakang sebelah kiri. Jadi pengirim sinyal ini keterlambatannya dari penutup dari petugas dari perlintasan di Klagen Tropodo atau yang pengirim sinyal. Jadi masih kita dalami. Jenazah pengemudi dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian, sementara bangkai truk dievakuasi ke pos polisi setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polres Konawe berhasil menangkap pekerja perusahaan nikel yang menikam atasannya hingga tewas. Pelaku ditangkap saat berupaya melarikan diri. Tak terima ditegur, seorang pekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara menikam atasannya sendiri berkali-kali hingga tewas. Foto korban pembunuhan ini kemudian viral di media sosial. Pasalnya, dalam foto terlihat korban tergeletak penuh darah, sementara pelaku duduk dengan santai di dekat korban sambil minum air. Pelaku juga terlihat masih memegang senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi. Sementara pelaku telah ditangkap dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai supir truk bunuh atasan sudah bersama kami, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintuka. Selamat sore, Pak Ferry. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ferry, seperti apa kronologi penangkapan pelaku? Benarkah pelaku ini sempat berupaya melarikan diri? Kebetulan, Mbak, waktu itu kejadiannya tanggal 21 Mei, hari Jumat, itu jam 8.40 waktu Indonesia Tengah. Itu yang saat ini pelaku yang sudah diamankan oleh Polres Konawe, itu melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi daripada aturan dari PT DLA. Yang bersangkutan kebetulan adalah driver. Jadi driver itu kendaraannya rusak, jadi dia langsung memakai kendaraan yang lain. Dan hal tersebut ditegur oleh
korban yang saat itu adalah pengawas. Ditegur, kemudian pelaku tersinggung, dan kemudian pelaku sempat pergi, kemudian beliau datang, kemudian terjadi datang kembali dengan pisau dan melakukan penikaman terhadap korban. Baik, Pak Ferry, artinya motifnya hanya karena kesal ditegur, Pak ya. Kemudian ada video yang viral begitu dengan santainya ini pelaku juga sempat minum di depan jenazah korbannya. Apakah ini juga sudah diperiksa, Pak? Ya, itu Mas, dalam pelaksanaannya itu hasil keterangan daripada pelaku, dia tidak tahu berbuat apa. Setelah dia melakukan penikaman, dia tidak bisa berbuat apa, dia tidak tahu berbuat apa-apa, akhirnya dia cuma diam saja di situ. Apakah akan ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, Pak? Ya, kalau nanti penyidik, Mbak, dari hasil pemeriksaan ada ditemukan gangguan kejiwaan, maka kami akan memeriksakan ke dokter jiwa. Baik, kalau riwayat aktivitas sehari-hari pelaku dengan rekan kerjanya, kemudian dengan atasannya seperti apa, Pak? Ya, untuk pelaksanaannya, Mbak, informasinya memang yang bersangkutan suka kena marah ya sama pengawas ini. Jadi motifnya untuk saat ini yang bisa kita tarik adalah dendam. Sudah berapa lama, Pak, pelaku bekerja di perusahaan tersebut? Ya, itu sudah cukup beberapa lama, Mbak. Ya. Sudah cukup lama, Mbak, untuk pelaku bekerja di PT DLA ini. Artinya dendam memang sudah sering ditegur oleh korban ya, Pak? Ya, seperti itu, Mas. Kemudian dipendam, kemudian pelaku ini dendam. Nah, pada saat kejadian, Pak, apakah tidak ada perlawanan dari korban atau seperti apa, Pak? Ya. Yang kami dapatkan dari hasil keterangan daripada saksi-saksi, 2 orang di parkiran PT DLA di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, memang yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Pasca kejadian ini, apakah pelaku kemudian sempat berupaya melarikan diri? Informasi yang kami temukan, Mbak, bahwa yang bersangkutan itu masih di lokasi. Jadi pas diamankan oleh petugas, masih di lokasi. Apakah ada saksi mata, Pak, dari karyawan perusahaan lainnya misalnya? Ya, ada 2 orang, Mbak. Ada 2 orang saksi yang kita periksa yang sama-sama karyawan PT DLA. Termasuk salah seorang mungkin yang memvideokan pasca kejadian, Pak, ya itu? Ya, bisa jadi, Mas. Ya. Baik, kemudian atas kejadian ini ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku seperti apa, Pak? Ya, untuk saat ini, Mas, penyidik masih mempersangkakan pasal 338, subsidiar 351, ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa, Pak Ferry? Ya, sejauh ini yang sudah diperiksa ada sekitar 6-7 orang, Mbak, yang sudah diperiksa. Ketujuhnya merupakan karyawan di perusahaan yang sama? Ya, jadi barang siapa yang mengetahui, bahkan yang menjadi saksi petunjuk pun sudah kita periksa, Mbak. Termasuk saksi-saksi yang melihat bagaimana keseharian daripada pelaku, maupun yang tinggal di dekat daripada tempat tinggalnya pelaku, Mbak. Hasil keterangan dari para saksi ini sama, Pak, ya, bahwa mengatakan pelaku memang sering ditegur, kemudian terlibat cekcok dengan atasan ini, Pak, ya? Ya, Mbak. Jadi yang bersangkutan sudah pernah ditegur oleh korban, sehingga yang bersangkutan... Baik. Untuk senjata tajam yang digunakan ini, apakah milik pelaku, Pak Ferry? Iya, itu badik atau keris itu, Mbak, itu milik daripada pelaku yang emang sudah dipegang oleh pelaku. Baik, terima kasih Pak Ferry, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara sudah berbagi informasi yang bersama kami di AI News Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, Polres Sukabumi Kota meringkus terduga pelaku penculikan anak berusia 11 tahun di wilayah Tangerang. Pelaku ditangkap polisi saat memulung bersama korban yang hilang selama 45 hari.
Kedatangan Ahmed Maulana di halaman Mapolres Sukabumi Kota disambut isak tangis keluarganya. Ibunda Ahmed pun terus memeluk putranya yang sempat hilang selama 44 hari. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi Kota menemukan Ahmed Maulana, bocah berusia 11 tahun ini di kawasan Tangerang bersama pelaku penculikan yang berusia 46 tahun saat memulung. Terima kasih untuk semua teman-teman wartawan ya yang sudah membantu menemukan anak saya. Bu, itu beserta Ibu Kapolres beserta jajarannya. Kabarnya katanya di mana Bu dapatnya? Bu? Saya kurang tahu, belum jelas, belum ada keterangan. Udah berapa lama sih Bu Maulana? Kira-kira 45 hari. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku diketahui sudah dikenal korban dan keluarganya selama kurang lebih 5 bulan. Pelaku berprofesi sebagai pemulung yang tinggal di sekitar rumah korban. Saat pencarian, pelaku yang diduga sering berpindah-pindah ini mengajak korban memulung dan membawanya ke Bogor, kemudian ke Tangerang. Pencarian anak yang hilang ini selama 46 hari. Jadi dari penyelidikan yang kami lakukan, kami sudah menyita beberapa barang bukti ya, berupa handphone, baik yang dimiliki oleh anak yang korban, kemudian handphone pelaku, kemudian beberapa print out percakapan mereka, berhasil menangkap pelaku yang kebetulan juga bersama korban. Ya, alhamdulillah korban dalam keadaan sehat. Kini pelaku ditahan di Mapolres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian juga mengimbau warga untuk mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah dan mewaspadai jika ada orang tak dikenal di lingkungannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Firdaus, iNews melaporkan. Warga Kampung Malegor, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajir, Kabupaten Lebak digegerkan dengan keberadaan 12 makam para wali palsu di kampungnya. Untuk mencegah keresahan warga, jajaran Muspida Banten segera menggelar pertemuan dengan warga dan para tokoh. Sejumlah warga tengah membongkar makam wali palsu di Kampung Malegor, Kecamatan Sukamarga, Kecamatan Sajir, Kabupaten Lebak, Banten. Di tempat yang cukup jauh dari perumahan warga ini, ditemukan sebanyak 12 makam wali palsu yang dibuat permanen dengan batu bata dan keramik. Belum diketahui pasti dari mana asal-muasal makam-makam tersebut yang disebut tempat bersemayamnya 12 wali. Namun menurut keterangan warga, 12 makam wali palsu tersebut dibangun seorang warga bernama Anang. Warga yang resah melaporkan keberadaan makam-makam tersebut ke Polsek Sajira. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari perangkat desa maupun polisi terkait keberadaan 12 makam wali palsu. Namun unsur Muspida yang terdiri dari MUI, Camat, serta dan Ramil berencana menggelar pertemuan guna membahas 12 makam wali palsu pada Rabu besok. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga keracunan makanan, puluhan warga Banjar, Jawa Barat harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Polisi sudah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Tiga 35 warga Muktisari, Kecamatan Langen, Kota Banjar, Jawa Barat dibawa ke puskesmas usai keracunan. Mereka dirawat usai menyantap soto saat pesta pernikahan. Warga merasakan gejala mual dan muntah. Ibu makan apa, Bu? Makan soto. Itu sama di dua tempat soto? Iya, dua tempat makan soto. Terus yang dirasakan apa Bu? Mual, sebab aku yang langsung muntah. Beberapa korban dirujuk ke IGD RSUD Kota Banjar untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara kepolisian Kota Banjar sudah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Warga Langkat, Sumatera Utara dihebohkan dengan aksi pria tanpa busana yang berkeliaran malam hari. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.